Pernahkah kalian membayangkan bendera merah putih berkibar di kelas paling bergengsi, MotoGP? Ternyata itu bukan sekedar mimpi di siang bolong. Selamat datang di Farhan Fact. Hari ini kita akan membedah skenario emas yang telah disiapkan untuk Veda Ega Pratama. Dari hitung-hitungan poin krusial musim ini, hingga jalur rahasia menuju Moto2 pada tahun 2027, dan target paling realistis Veda menyentuh kasta para dewa di MotoGP 2028. Siapkan mental kalian, karena kita akan melihat peta jalan bagaimana seorang pemuda dari Gunung Kidul disiapkan untuk menjadi legenda dunia balap motor. Mimpi besar merah putih, skenario emas menuju puncak MotoGP. Melihat Veda Ega Pratama bertarung di kelas Moto3 saat ini hanyalah sebuah bab pembuka dari sebuah buku besar yang sedang dipersiapkan oleh Honda Global untuk dunia. Kita tidak hanya berbicara tentang satu atau dua podium, melainkan sebuah skenario emas yang telah dirancang secara matang untuk membawa putra bangsa ini menuju kasta tertinggi, MotoGP. Ambisi ini bukanlah isapan jempol belaka, melainkan sebuah misi nasional untuk melihat pembalap Indonesia bersaing sejajar dengan para legenda seperti Marc Marquez atau Pecco Bagnaia. Skenario ini melibatkan perhitungan poin yang sangat ketat, kematangan mental di setiap seri, hingga dukungan finansial raksasa yang tak terbatas. Veda adalah harapan baru yang memikul beban mimpi jutaan rakyat Indonesia di pundaknya yang masih sangat muda. Setiap putaran roda yang ia lakukan di lintasan saat ini adalah langkah pasti menuju gerbang MotoGP yang sangat eksklusif dan penuh dengan kemewahan prestasi. Hitung-hitungan poin, syarat mutlak lolos ke Moto2 2027. Untuk bisa melompat ke kelas Moto2 pada tahun 2027, Veda Ega Pratama memiliki tugas yang sangat spesifik dan tidak bisa ditawar lagi dalam hal perolehan poin di musim Moto2 2026 ini. Secara matematis, Veda minimal harus mampu mengakhiri musim ini di posisi 5 besar klasemen akhir dunia atau setidaknya menjadi Rookie of the Year yang dominan. Konsistensi mengumpulkan poin di setiap seri, terutama di sirkuit-sirkuit Eropa yang menjadi basis penilaian tim, akan menjadi rapor utama bagi para petinggi Honda. Jika Veda mampu meraih minimal 150 hingga 200 poin di akhir musim nanti, maka tiket promosi ke kelas menengah akan terbuka sangat lebar bagi dirinya. Tim tidak hanya melihat kemenangan tunggal, melainkan kemampuan Veda untuk terus berada di grup depan balapan secara konsisten tanpa banyak melakukan kesalahan fatal yang merugikan. Poin adalah mata uang utama yang akan menentukan seberapa cepat Veda bisa meninggalkan kelas Moto3. Aturan usia dan kematangan. Kapan Veda siap naik kelas? Berdasarkan regulasi terbaru dari Dorna Sports, batas usia minimum untuk berkompetisi di kelas Moto2 dan MotoGP kini menjadi aspek yang sangat krusial bagi perjalanan karir Veda Ega Pratama. Lahir pada tahun 2008, Veda akan memasuki usia 19 tahun pada musim 2027 nanti. Sebuah usia yang sangat ideal dan memenuhi syarat untuk bertarung di kelas Moto2 yang jauh lebih bertenaga. Kematangan fisik dan mental di usia remaja akhir ini dianggap sebagai masa emas bagi seorang pembalap untuk menyerap teknologi motor yang lebih kompleks. Honda Tim Asia sangat berhati-hati dalam menjaga ritme perkembangan Veda agar ia tidak layu sebelum berkembang akibat promosi yang terlalu dini. Namun, dengan bakat alami yang melampaui usianya, Veda diprediksi akan memiliki kesiapan mental yang lebih cepat dibandingkan rekan sejawatnya. Usia muda adalah senjata utama Veda untuk memiliki karir yang sangat panjang di masa depan, asalkan ia mampu menjaga kedisiplinan dan fokusnya. Mengganti posisi senior, kursi panas di Idemitsu Honda Tim Asia. Skenario promosi Veda ke Moto2 pada tahun 2027 secara otomatis akan memanaskan bursa kursi pembalap di tim Idemitsu Honda Tim Asia. Veda diproyeksikan untuk menggantikan posisi pembalap senior yang mungkin akan naik kelas atau tergeser karena performa yang mulai menurun di kelas menengah tersebut. Kursi Moto2 di tim ini adalah salah satu kursi paling diinginkan di dunia balap karena merupakan jalur utama menuju tim pabrikan Honda di MotoGP. Veda harus membuktikan bahwa ia jauh lebih bernilai secara prestasi dan pemasaran dibandingkan pembalap Asia lainnya yang juga mengincar posisi yang sama. Hiroshi Aoyama dipastikan akan memberikan rekomendasi terkuatnya kepada manajemen pusat di Jepan jika Veda terus menunjukkan grafik performa yang meningkat tajam. Persaingan internal di dalam keluarga besar Honda Tim Asia akan menjadi ujian karakter bagi Veda untuk menunjukkan siapa pemimpin masa depan yang sebenarnya di lintasan balap. Adaptasi mesin Moto2 dari 250cc ke mesin Triumph 765cc. Lompatan dari motor Moto3 yang bermesin 250cc 1 silinder menuju motor Moto2 yang menggunakan mesin Triumph 7655cc 3 silinder adalah sebuah tantangan teknis yang luar biasa besar.
Veda Ega Pratama harus mulai mempersiapkan fisiknya untuk mengendalikan tenaga motor yang jauh lebih liar dan bobot motor yang lebih berat di kelas Moto2 nanti. Gaya balap Veda yang agresif namun rapi diprediksi akan sangat cocok dengan karakter motor Moto2 yang menuntut manajemen pengereman yang sangat presisi. Perubahan ini bukan hanya soal kecepatan di lintasan lurus, melainkan soal bagaimana menjaga stabilitas motor saat melakukan manuver di tikungan dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Persiapan teknis ini biasanya dimulai dengan sesi tes privat menggunakan motor produksi massal berkapasitas besar untuk membiasakan otot-otot tubuh dengan tekanan gravitasi yang lebih kuat. Jika Veda mampu beradaptasi dengan cepat pada transisi mesin ini, maka jalan menuju MotoGP akan menjadi jalan tol yang sangat lancar baginya. Target realistis MotoGP 2028, gerbang menuju kasta para dewa. Kapan target paling realistis bagi Veda Ega Pratama untuk menyentuh kelas utama MotoGP? Jika skenario promosi ke Moto2 berjalan mulus di tahun 2027, maka tahun 2028 adalah waktu yang paling masuk akal bagi Veda untuk melakukan debut di kelas para dewa. Dunia balap motor modern kini cenderung mempromosikan bakat-bakat muda lebih cepat jika mereka mampu menunjukkan performa luar biasa di musim pertama kelas menengah. Tahun 2028 akan menjadi momen bersejarah di mana dunia mungkin akan melihat pembalap Indonesia pertama yang berkompetisi secara penuh di kelas MotoGP dengan dukungan pabrikan. Namun, target ini sangat bergantung pada keberhasilan Veda untuk langsung bersinar dan meraih podium di tahun pertamanya di kelas Moto2. Jalan menuju MotoGP 2028 adalah sebuah maraton, bukan lari cepat, di mana setiap seri balapan sejak sekarang hingga 2 tahun ke depan memiliki nilai yang sangat krusial bagi kontrak masa depannya. Peran penting sponsor, dukungan finansial menuju kelas utama. Jalan Veda Ega Pratama menuju MotoGP 2028 tidak hanya membutuhkan bakat, tetapi juga dukungan finansial raksasa dari para sponsor besar, terutama Astra Honda Motor dan sponsor global lainnya. Biaya untuk berkompetisi di kelas Moto2 dan MotoGP bisa mencapai angka ratusan miliar rupiah per musim, sebuah nilai yang sangat fantastis untuk seorang atlet individu. Sponsor tidak hanya melihat hasil balapan, tetapi juga nilai pemasaran yang dibawa oleh Veda sebagai ikon nasional di pasar otomotif terbesar di dunia. Keberadaan Veda di kelas utama akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa bagi para sponsor yang menempel di baju balapnya, sekaligus meningkatkan kebanggaan nasional. Dukungan finansial yang stabil akan memastikan Veda mendapatkan fasilitas teknis terbaik, kru mekanik papan atas, hingga program latihan yang paling canggih di dunia. Veda adalah investasi jangka panjang yang sangat menggiurkan bagi perusahaan-perusahaan besar yang ingin mendunia bersamanya, menghadapi tekanan global, menjadi ikon baru balap Asia. Saat Veda Ega Pratama mulai melangkah menuju kelas Moto2 dan MotoGP, tekanan yang ia hadapi tidak lagi hanya datang dari Indonesia, melainkan dari seluruh dunia balap internasional. Ia akan mulai dibandingkan dengan pembalap-pembalap muda terbaik dari Eropa yang memiliki jalur karir yang jauh lebih mapan sejak kecil. Menjadi ikon baru balap Asia berarti Veda harus siap hidup di bawah sorotan kamera 24 jam dan menjaga citra profesionalnya di dalam maupun di luar lintasan. Media internasional akan mulai membedah setiap detail gaya hidupnya, teknik balapnya, hingga kemampuannya dalam berkomunikasi menggunakan bahasa internasional. Kesiapan mental untuk menjadi figur publik global adalah hal yang harus dipelajari Veda seiring dengan meningkatnya prestasi di lintasan aspal. Keberhasilan Veda dalam mengelola tekanan global ini akan menentukan seberapa lama ia bisa bertahan di puncak karir balap motor dunia yang sangat kejam. Dukungan fans Indonesia, energi tak terbatas menuju MotoGP. Satu hal yang tidak dimiliki oleh pembalap lain, namun dimiliki oleh Veda Ega Pratama adalah dukungan dari jutaan fans fanatik di Indonesia yang sangat haus akan prestasi internasional. Energi positif dari media sosial, doa-doa tulus dari rakyat Indonesia, hingga kehadiran fans secara langsung di sirkuit-sirkuit Asia menjadi bahan bakar ekstra bagi Veda. Dukungan massal ini menjadi daya tawar yang sangat kuat bagi Veda di mata penyelenggara MotoGP, Dorna Sports, yang sangat menginginkan keterlibatan penonton Indonesia secara aktif. Fans Indonesia dikenal sebagai penonton paling berisik dan paling setia, yang akan membuat nama Veda selalu menjadi topik pembicaraan hangat di tingkat dunia. Kekuatan netizen Indonesia bisa menjadi pedang bermata dua, namun bagi Veda, hal ini sejauh ini selalu menjadi suntikan semangat untuk tidak menyerah di saat sulit. Cinta dari tanah air adalah kompas yang akan selalu membimbing Veda pulang, membawa kemenangan dari sirkuit-sirkuit paling menantang di dunia. Sejarah yang sedang ditulis, kawal Veda sampai puncak.
Tugas kita sebagai pecinta balap motor di Indonesia adalah terus mengawal perjalanan sejarah yang sedang ditulis oleh tangan dingin Veda Ega Pratama ini. Setiap seri balapan yang kita tonton saat ini adalah potongan-potongan puzzle yang akan membentuk gambaran besar kejayaan balap motor Indonesia di masa depan. Kita tidak hanya menonton seorang pemuda mengendarai motor, tetapi kita sedang menyaksikan sebuah proses kelahiran legenda baru yang akan dikenang sepanjang masa. Skenario emas menuju MotoGP 2028 adalah harapan kolektif kita bersama, sebuah mimpi yang kini terasa semakin nyata dan semakin dekat untuk digapai. Tetaplah bersama Farhan Fact untuk mengikuti setiap detail perjalanan luar biasa ini, karena kita akan terus memberikan analisis paling tajam dan informasi paling akurat mengenai sang jagoan kita. Masa depan itu ada di depan mata, dan namanya adalah Veda Ega Pratama, sang penakluk dunia dari Indonesia. Jalan menuju MotoGP 2028 memang masih panjang dan penuh tantangan, tapi dengan bakat dan kerja keras Veda, rasanya mimpi itu tinggal menunggu waktu. Menurut kalian, sanggupkah Veda langsung juara di musim pertamanya di Moto2 nanti? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton analisis masa depan ini di Farhan Fact. Terus kawal Veda sampai puncak. Saya Farhan, sehat-sehat buat kalian semua, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.